Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dikecilin volumenya. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas bab yang ketujuh ya. Bab yang ketujuh berkaitan dengan sumpah dan nazar. Baik. Pembahasan pertama yakni tentang sumpah. Ta'rif daripada sumpah atau yang disebut dengan aiman adalah bentuk jamak dari yamin. Jadi jamaknya yamin itu aiman. Yamin artinya tangan yang menjadi pasangan tangan kiri. Tangan yang menjadi pasangan tangan kiri berarti tangan kanan. Kata ini secara mutlak digunakan untuk sumpah. Karena biasanya orang-orang ketika saling bersumpah masing-masing memegang tangan kanan temannya. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, yamin itu adalah menegaskan suatu perkara atau menguatkannya dengan menyebut nama Allah atau salah satu di antara sifat-sifat Allah. Dan kita maklumi bersama ya, ada huruf qasam, huruf sumpah. Di dalam bahasa Arab huruf sumpah ada 3. Al-wawu, wal-ba'u, wat-ta'u. Wawu, ba, dan ta. Wallahi itu artinya demi Allah. Billahi artinya juga demi Allah. Tallahi artinya juga sama, demi Allah. Yang sering digunakan biasanya wawu. Wallahi, demi Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pembahasan kedua berkaitan dengan adab seputar sumpah. Yang pertama, berlebih-lebihan dalam bersumpah itu hukumnya makruh. Berlebih-lebihan di dalam sumpah hukumnya makruh, dibenci, tidak disukai. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang memperbanyak sumpah di dalam firman-Nya surat Al-Qalam ayat yang ke-10. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang halaf.
Halaf itu dari halifun. Halif itu orang yang bersumpah. Kalau pakai tasydid menjadi halaf, maksudnya adalah orang yang banyak bersumpah. Taib. Janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah, mahin, lagi hina. Larangan mengikuti orang yang seperti itu menunjukkan bahwa orang yang banyak sumpah itu tercela. Dan jangan mengikuti orang-orang yang tercela. Kemudian di dalam ayat yang lain, surat Al-Maidah ayat ke-89, Allah berfirman, "Wahfadhu aimanakum," dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Taib, di sini Allah memerintahkan untuk menjaga sumpah. Salah satu di antara cara menjaga sumpah, tidak berlebih-lebihan di dalam bersumpah. Karena orang yang dikit-dikit bersumpah, itu biasanya orang yang tidak menjaga sumpah. Ya, biasanya sumpahnya sumpah bote, gitu. Dikit-dikit sumpah, demi Allah, saya tidak sarapan. Ya. Kenapa tidak sarapan saja harus bersumpah? Gitu ya. Demi Allah saya tidak punya uang, gitu ya. Demi Allah saya tidak bawa duit. Ya, dikit-dikit sumpah. Orang seperti itu sejatinya menunjukkan bahwa dia itu tidak menjaga sumpahnya. Orang Arab biasanya memuji orang yang sedikit sumpahnya. Hikmah dari perintah meminimalisasi sumpah adalah bahwasanya orang yang bersumpah dengan nama Allah dalam segala perkara yang dia hadapi, baik kecil maupun besar, lisannya akan mengucapkan itu, sehingga tidak tersisa sedikit pun perhatian dalam hatinya terhadap sumpah itu. Nah, jadi saking seringnya bersumpah, tiap ada sesuatu bersumpah, urusan kecil saja bersumpah, gitu kan? Nah, jika seperti itu, maka ya biasanya orang ini tidak perhatian ya terhadap sumpahnya. Tidak terjaga dari tindakannya untuk melakukan sumpah yang dusta. Lantas terhalanglah sesuatu yang menjadi tujuan awal dari sumpah. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dengan kata lain, ya orang yang banyak bersumpah itu berarti adamu ta'zim ismillahi ta'ala. Tidak mengagungkan nama Allah. Nama Allah harus diagungkan. Kalau urusan-urusan yang sepele, jangan barakallahu fikum dikit-dikit menyebut nama Allah di dalam sumpah. Lihat pulpen saya, tidak, demi Allah tidak tahu. Cuma nanya pulpen. Dia bukan sedang nuduh kita nyuri pulpen. Dia sedang nanya pulpen saya tadi di sini. Mau lihat tidak? Demi Allah tidak. Ya. Nah, ini orang kalau terbiasa seperti itu, ya, itu menunjukkan bahwa dia tidak mengagungkan nama Allah yang disebut di dalam sumpahnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua, jangan bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah atau kecuali dengan menyebut Allah atau namanya atau sifat-sifatnya. Taib. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang terdapat di Sahih Al-Bukhari juga Sahih Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adraka Umar bin Al-Khattab wa huwa yasiru fi rukbin.
yahlifu bi abi faqala ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum faman kana halifan falyahlif billah wa illa falyasmut. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertemu dengan Umar ibn Khattab yang sedang menunggang hewan tunggangannya, dan dia bersumpah dengan menyebut nama bapaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Ala, ketahuilah, sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan menyebut nama dari bapak-bapak kalian, demi nenek moyangku, misal demi kakekku, demi bapakku. Kemudian kata Nabi, faman kana halifan, maka barang siapa yang bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Jika tidak, maka hendaklah diam. Kalau tidak bisa bersumpah dengan nama Allah, ya diam. Barakallahu fikum. Nah, di dalam hadis ini terkandung dua pelajaran. Pertama, larangan bersumpah dengan selain Allah, khususnya dengan menyebut bapak. Karena itu yang biasanya dilakukan di kalangan mereka, yakni bangsa Arab jahiliyah. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, bahwa orang yang bersumpah dengan selain Allah secara mutlak itu tidak dianggap sumpahnya. Baik yang dijadikan sumpah itu pantas dimuliakan secara maknawi, bukan untuk peribadatan. Misalnya para nabi, para malaikat, ulama, bapak, kakek, Ka'bah dan semisalnya. Maupun yang tidak pantas untuk dimuliakan. Jadi tidak dianggap sumpahnya. Kalau dia bersumpah dengan nama selain Allah, baik nama-nama itu yang layak dimuliakan ataupun nama-nama yang tidak pantas dimuliakan. Diperbolehkan bersumpah dengan menyebut salah satu dari sifat Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang termaktub di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang kisah orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka. Fala yazalu yad'u fayaqulu la'alli in a'taytuka dzalika tas'aluni ghairahu fayaqulu la wa izzatika. Nah, pada kalimat wa izzatika, izzah di sini sifat Allah. Dari nama apa izzah itu? Dari nama Al-Aziz. Terkandung di dalam nama Al-Aziz sifat izzah. Fala yazalu yad'u, maka dia terus berdoa sampai Allah berkata, la'alli in a'taituka dzalika tas'aluni ghairah. Jika aku sudah memberikan itu kepadamu, nanti kamu minta lagi yang lainnya dariku. Orang itu menjawab, tidak. Wa izzatika, demi kemuliaanmu, aku tidak akan meminta kepadamu selain daripada itu. Barakallahu fikum. Nah, di sini orang yang disebutkan dalam riwayat ini, dia bersumpah dengan izzahnya Allah. Itu sifat dari Allah Azza wa Jalla. Maka dari situ boleh juga bersumpah dengan menyebut sifat Allah. Wa izzatika wa jalalika. Kemudian demikian pula Ayub bersumpah alaihi salam, sebagaimana yang termaktub pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang juga terdapat di Sahih Bukhari juga Sahih Muslim.
fanadahu rabbuh ya Ayyub alam akun agnaituka amma tara qala bala wa izzatika walakin la ghina bi an barakatika. Rabbnya memanggil Ayub alaihi salam, wahai Ayub, bukankah aku sudah mencukupimu sebagaimana yang kamu lihat? Ayub kemudian menjawab, benar, demi kemuliaanmu. Nah, di situ poinnya. Wa izzatika, demi kemuliaanmu, akan tetapi tiada kecukupan bagiku dari berkahmu. Kemudian dari Abdullah bin Umar, beliau juga berkata, sumpah Nabi SAW adalah la wa muqallibil qulub. Tidak demi zat yang membolak-balikan hati. Muqallib al-qulub ini dari Allah. La wa muqallibil qulub, tidak demi zat yang membolak-balikan hati. Kemudian diriwayatkan pula secara sahih bahwa Usaid bin Hudayr bersumpah dengan kata-katanya, la'amrullah wallahi lanaqtulannah, sungguh demi kekekalan Allah, la'amrullah wallahi lanaqtulannah, demi Allah kami benar-benar akan membunuh dia. Taib. Ada kalimat di sini la amrullah, di mana kalimat ini disebutkan sebagai sumpah oleh Usaid bin Hudayr tadi, dan Nabi mengakui sumpahnya Usaid ini. Nah, kalimat la amrullah maksudnya adalah demi kekekalan Allah atau demi kehidupan Allah. La amrullah itu sumpah juga, tapi sumpah dengan sifat Allah, dan itu adalah salah satu dari sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala, maka bersumpah dengan itu diperbolehkan. Jadi boleh ya dengan bersumpah dengan menyebut salah satu sifat Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Adab yang ketiga, bersumpah dengan menyebut selain Allah itu syirik. Bersumpah dengan menyebut selain Allah itu syirik. Hukumnya syirik. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah kafir atau musyrik. Ucapan ini disampaikan oleh Abdullah bin Umar kepada orang yang mengucapkan sumpah dengan Ka'bah. La wa rabbil Ka'bah, la wa Ka'bah, tidak demi Ka'bah. Nah, berarti bersumpahnya di sini dengan Ka'bah. Dengan demikian tidak diperbolehkan mengucapkan sumpah dengan Nabi, dengan Ka'bah, dengan kemuliaan, kenikmatan atau hal-hal yang lainnya. Dari Buraidah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bil amanati falaysa minna. Barang siapa bersumpah dengan amanat, maka dia tidak termasuk golongan kami. Wa amanati, demi amanahku. Ini biasanya berjalan di lisannya orang-orang Arab, bersumpah dengan amanah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, derajat hadis tadi
ya, sanadnya sahih, ada di Sunan Abi Daud. Kemudian itu ya, bersumpah dengan menyebut selain Allah itu syirik. Syirik apa, Bu? Kalau disebut syirik, syirik apa? Kecil atau besar? Demi Rasulullah misalkan. Boleh tidak? Tidak boleh. Rasulullah itu manusia. Hukumnya apa ini? Kalau sumpah itu syirik, apakah syirik besar ataukah syirik kecil? Jawabannya adalah tergantung apa yang ada di dalam hati orang yang bersumpah dengan nama selain Allah tadi. Kalau dia mengagungkan makhluk yang dia sebut di dalam sumpahnya sebagaimana pengagungannya kepada Allah, maka ini syirkun akbar, syirik besar. Mengeluarkan seseorang dari millah. Makanya ini yang disebut oleh Nabi, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak. Itu ya. Namun sekedar sumpah dengan nama selain Allah tidak dibarengi dengan keyakinan bahwa sesuatu yang disebut di dalam sumpah itu agungnya sebagaimana agung Allah, kuasanya sebagaimana kuasa Allah, maka itu hukumnya syirik kecil. Jadi kalau tidak dibarengi keyakinan di dalam hati bahwa yang disebut di dalam sumpahnya dari selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak sebagaimana agungnya Allah, maka ini syirik kecil. Artinya apa, Ibu? Ya, orang itu bersumpah dengan selain Allah, ini perbuatan dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena kemungkinannya dua. Kemungkinan pertama dia jatuh dalam syirik kecil, kemungkinan yang kedua dia jatuh di dalam kekufuran, kesyirikan dan kemurtadan. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi berbahaya sumpah dengan selain Allah itu. Kalau disebut syiriknya syirik kecil itu bukan untuk diremehkan, tapi itu untuk membedakan ya dengan syirik yang besar. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka jaga lisan. Jaga lisan, jangan sampai kita bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang keempat, apabila lisanmu keseleo. Sakit gak itu, Ibu? Keseleonya lisan lebih sakit daripada keseleonya kaki. Apabila lisanmu tersalah, keseleo, yakni dengan bersumpah dengan selain Allah, maka segera ucapkan la ilaha illallah. Berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang terdapat di Sahih Al-Bukhari juga Sahih Muslim. Man halafa minkum faqala fi halifihi billata wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Barang siapa di antara kalian yang bersumpah lalu dia berkata pada sumpahnya itu, yakni dia bersumpah dengan selain Allah, demi Lata, demi Uzza. Ini dua berhala besar punyanya orang-orang kafir Quraisy. Maka kata Nabi, segeralah dia mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang hak diibadahi kecuali hanya Allah.
Kemudian dari Sa'ad, beliau juga berkata, halaftu billat wal uzza faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul la ilaha illallah thumma anfuth an yasarika thalathan ta'awwadh wa la ta'ud. Kata Sa'ad, aku bersumpah dengan Latta dan Uzza. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian meludahlah ke arah kiri 3 kali dan mohonlah perlindungan kepada Allah dan jangan lagi engkau ulangi. Ya, kalimat la ilaha illallahnya itu ya sebagai petunjuk bahwa bersumpah dengan nama selain Allah itu syirik, menyekutukan Allah. Maka kita baca kalimat tauhid la ilaha illallah. Baik, adab yang kelima, apabila engkau bersumpah dengan agama selain Islam atau dengan sesuatu sedangkan engkau berdusta secara sengaja, maka engkau menjadi seperti yang engkau katakan. Disebutkan di riwayat Thabit bin Dhahhak, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man halafa bimillatin siwal Islam kadziban muta'ammidan fahuwa kama qala. Barang siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam dalam keadaan dusta dan sengaja, maka dia sebagaimana yang dia ucapkan. Contohnya adalah seorang perempuan bersumpah bahwa dirinya adalah wanita Yahudi atau wanita Nasrani, atau dia berlepas diri dari Islam. Jika dia sampai melakukan suatu perkara tertentu, kemudian ternyata dia melakukannya, atau bila dia bersumpah dengan sumpah seperti ini atas suatu perkara yang telah lampau dan sudah terjadi. Jadi sumpah itu jadinya sumpah yang haram. Sumpah yang haram dilakukan dari awalnya, baik dia itu benar ataupun dia dusta. Tidak boleh. Dan itu dianggap sebagai sumpah, atau lebih layak dianggap sebagai pernyataan keluar dari Islam, dan tidak ada kafarat baginya. Na'udzubillah. Bersumpah dia menjadi dengan agama di luar Islam. Bersumpah bahwa dia adalah wanita Yahudi, wanita Nasrani, wanita Majusi misalkan. Barakallahu fiikum. Kemudian jika dia bertujuan dengan sumpah itu untuk menjauhkan dirinya dari sesuatu atau sebagai penegasan terhadap sesuatu yang dia sangka benar, maka wanita ini tidak kafir. Jika yang dia maksudkan adalah keridhaan terhadap kekafiran atau sebagai pemberitahuan terhadap apa yang dia ketahui bahwa itu dusta, maka dia menjadi wanita kafir seketika itu juga. Dan ini ringkasan pendapat ulama tentang masalah ini, wallahu a'lam. Jadi ada kalanya misalkan dia barakallahu fikum dalam keadaan terdesak, atau dia ingin berusaha menyelamatkan diri dari tekanan seseorang, maka dia bersumpah misalkan dengan kalimat saya bersumpah saya ini wanita Yahudi, saya ini wanita Nasrani, maka ya tidak sampai kafir. Jadi kalau dia meyakini bahwa Yahudi, Nasrani atau agama yang dia sebut dalam sumpahnya itu adalah agama yang agung, sama agungnya dengan Islam, nah ini bisa menjadikan dia kufur. Baik, yang keenam, adab yang keenam, apabila diucapkan sumpah demi Allah kepadamu, maka engkau wajib
meridainya. Ini konsekuensinya. Jadi kalau ada sumpah, orang bersumpah sudah pakai kalimat demi Allah, maka ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai orang yang mendengarnya, maka kita wajib menerima, meridhoinya. Urusan dia apakah bohong dengan sumpahnya ataukah jujur, itu urusannya dengan Allah. Begitu ibu ya. Ada orang misalkan ngumpul berlima ya. Singkat cerita, di antara 5 orang ini hilang barang berharganya. Hilang barang berharganya. Akhirnya dia minta 4 orang ini bersumpah kalau memang tidak ngambil. Saya bersumpah bahwa saya tidak mencuri. Nanti sumpah lagi, saya bersumpah bahwa saya tidak mencuri. Nah, kalau yang dia sebut itu adalah asma Allah di dalam sumpahnya, barakallahu fikum, maka kita wajib meridhoinya. Wajib meridhoinya. Kenapa? Ta'adduban, sebagai bentuk beradab ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sudah menyebut asma Allah. Dan kita nggak usah ngorek-ngorek lagi ibu ya. Misalkan ada orang bersumpah demi Allah saya tidak mencuri, ya sudah, nilai zahirnya. Apa yang nampak dari dia, kemudian sumpahnya yang dijaharkan bahwa dia tidak mencuri, maka itulah patokan penilaian kita. Ya sudah, diterima dengan ridho. Ya sudah, kamu udah bersumpah, begitu ya. Kamu sudah bersumpah. Maka ibu yang dirahmati Allah, jangan lagi kita ngorek-ngorek. Ah, kamu takut ya? Ya, bilang aja kamu nyuri gitu. Ayo. Benar gak kamu nyuri? Ya sudah, dia udah bersumpah dengan nama Allah. Ya. Kita terima itu sebagai bentuk adab kepada asma Allah yang disebut. Adapun orangnya dusta, itu urusan dia dengan Allah. Ya ibu, karena kita hanya menilai zahirnya manusia. Ya, walaupun zahir itu kadang nampak ada indikasi pada zahir itu kadang menjadi indikasi apa yang tersimpan di dalam hati. Ada ibu-ibu datang ke majelis taklim, begitu ya. Dari sejak datang saja sudah cemberut, merengut, begitu kan? Baru duduknya di pojok sandaran, gitu ya. Orang nulis faidah, ya, dia mah bikin benang kusut di buku tulisnya. Ibu yang di sampingnya menyaksikan itu. Kenapa Kenapa? Lagi banyak masalah ya? Oh enggak kok, enggak. Begitu ya. Jangan berdusta ya. Wajahmu itu indikasi isi hatimu. Begitu ya. Wajahmu indikasi isi hatimu. Tanggal tua ya ya. Ya kan? Tapi kalau datang sumringah, Masya Allah, wajahnya ceria, begitu kan? Supel, ramah sama orang. Oh Masya Allah, sedang bahagia ya? Kok tahu? Gitu ya. Iya, bahagia. Gitu. Kenapa? Ya saya nggak punya tanggal tua. Gitu. Ya. Semuanya tanggal muda gitu. Kan ada yang begitu bu ya, dia tidak mengenal tanggal tua gitu. Semuanya muda gitu. Barakallahu fiikum. Karena gini ya, orang ngaji itu kan ada 2 kelompok ibu. Ada kelompok yang berpikir, mencerna apa yang disampaikan, berusaha memahami. Nah ada kelompok juga yang banyak pikiran. Dia bukan sedang berpikir tapi banyak pikiran. Nah, yang banyak pikiran tuh biasanya indikasinya ada di wajah. Begitu ya? Ya tadi itu.
tatapan matanya kosong, ngelamun, gitu kan. Orang-orang tertawa, dia mah lempeng aja, gitu kan. Barakallahu fikum. Nah, itu orang banyak pikiran, nggak tahu mikirin apa itu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nabi juga bersabda, "Waman hulifa lahu billah falyardha." Siapa saja yang disumpahi kepadanya dengan nama Allah, maka hendaklah dia ridho. Hendaklah dia ridho. Tadi kita nilai zahirnya. Kita nilai zahirnya saja, ya. Kalau zahirnya dia menyebut asma Allah, ya sudah. Kita terima dan kita ridho sebagai bentuk adab kita kepada nama Allah yang disebut. Wa man lam yardha billah falaysa minallah. Barang siapa yang tidak ridha dengan Allah, falaysa minallah, maka dia bukanlah dari golongan Allah. Artinya ya tercela. Begitu. Jadi manusia dinilai dari zahirnya. Zahirnya baik, ya kita perlakukan baik. Zahirnya buruk, ya kita nilai buruk. Adapun urusan isi hati kayak apa, yaitu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Baik ibu, cukup dulu sampai di sini. Nanti pembahasan berikutnya kita akan bahas macam-macam sumpah. Minggu depan apa jadwalnya? Iya, Selasa 5 ya. Selasa ke-5. Jadwal siapa? Masih ini? Ya sudah, nanti fikih lagi berarti ya. Berarti fikih ini 3 kali pertemuan, karena Selasanya ada 5 ya. Baik ibu, sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biiznillah. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.